Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Murtiani dari kelas PAIB akan mempresentasikan makalah kami dari kelompok 2 yang berjudul Karakteristik Psikologi Manusia. Karakteristik psikologi manusia terbagi menjadi 3 kata, yaitu karakteristik, psikologi, dan manusia. Yang pengertian pertama yaitu pengertian karakteristik. Karakteristik secara bahasa Inggris disebut karakter, berarti satu kualitas atau sifat yang terus-menerus dan kekal yang dapat dijadikan ciri untuk mengidentifikasikan pribadi seseorang. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, karakter adalah tabiat, sifat-sifat, kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian karakteristik secara bahasa ialah sifat, tabiat, watak, atau akhlak yang dimiliki oleh seseorang yang dapat kita lihat dari perilakunya setiap hari. Karakter itu sendiri menunjukkan ciri-ciri dari seseorang tersebut. Dan selanjutnya yaitu pengertian karakteristik secara istilah. Menurut Fasri Jahal menyebutkan bahwa karakter ialah nilai-nilai yang khas, yaitu tahu nilai kebaikan, mana yang berbuat baik, mana yang nyata untuk kehidupannya baik dan berdampak baik terhadap lingkungan. Menurut Doni, karakter sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang yang bersumber dari dalam dirinya tersebut. Jadi dapat disimpulkan dari pendapat Doni dan Fasal bahwa karakter ialah sifat atau tabiat seseorang dalam berperilaku yang mana karakter tersebut menunjukkan ciri kepribadian seseorang. Seseorang yang berperilaku baik maka memiliki karakter yang baik. Sebaliknya, jika seseorang memiliki sifat yang buruk, berperilaku buruk, maka memiliki karakter yang buruk. Oke, yang selanjutnya yaitu pengertian dari psikologi. Psikologi secara bahasa Inggris berasal dari kata psikologi. Kata psikologi ini merupakan 2 akar kata, yaitu psike dan logos. Psike itu berarti jiwa, sedangkan logos berarti ilmu. Secara Kamus Bahasa Indonesia, psikologi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang, baik yang dapat dilihat secara langsung maupun secara tidak langsung. Jadi secara bahasa dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu jiwa atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, mulai dari tingkat kejiwaan seseorang hingga interaksinya dalam kehidupan sehari-hari dengan sesama manusia ataupun sesama hewan. Menurut istilah ini, menurut Wundt, psikologi itu merupakan ilmu tentang kesadaran manusia atau the science of human consciousness. Sedangkan secara istilah itu psikologi dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu yang meneliti serta mempelajari manusia, baik tentang perilaku, tingkah laku, aktivitas-aktivitas yang dikaitkan dengan kejiwaan dari manusia itu sendiri. Selanjutnya pengertian dari manusia. Menurut KBBI, manusia adalah makhluk yang berakal, budi, atau mampu menguasai makhluk lain. Secara istilah menurut Socrates, manusia itu hewan yang bermasyarakat. Sedangkan menurut Paulo Freire, bahwa manusia itu merupakan makhluk yang memiliki potensi dengan mengembangkan diri melalui pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang berakal dan berbeda dari makhluk lain seperti binatang. Manusia memiliki kelebihan, yaitu memiliki nafsu untuk memenuhi keinginannya dan memiliki akal untuk berpikir membatasi keinginannya. Akal manusia itu berfungsi sebagai pembeda mana yang benar dan mana yang salah. Maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik psikologi manusia ialah ilmu pengetahuan yang membahas dan mempelajari sifat, tingkah laku, tabiat, kepribadian, serta perilaku yang merujuk pada kejiwaan yang dimiliki oleh manusia atau makhluk berakal dan memiliki nafsu sebagai objek pembahasan untuk dikaji. Oke, selanjutnya yaitu konsep psikologi manusia.
Ada 4 pandangan tentang konsep psikologi manusia. Yang pertama yaitu pandangan humanistik, yang kedua pandangan behaviorisme, yang ketiga pandangan kognitif, yang keempat ada pandangan psikoanalisis. Untuk yang pertama yaitu pandangan manusia menurut psikologi humanistik. Teori humanistik ini memandang manusia sebagai makhluk yang unik yang memiliki cinta, kreativitas, nilai dan makna, serta pertumbuhan pribadi. Perilaku manusia ini bukan dikendalikan bawah sadarnya, bukan pula pada lingkungannya, tetapi pada konsep dirinya itu sendiri. Menurut teori ini, manusia selalu berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas diri. Selanjutnya yaitu pandangan manusia menurut psikologi behaviorisme. Ini salah satu ilmuwannya yaitu bernama Thorndike, yaitu berpendapat bahwa manusia itu terkait oleh proses interaksi antara stimulus dan respon. Perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret atau dapat diamati, atau yang non-konkret atau tidak dapat diamati. Misalnya siswa sekolah dasar mengalami peningkatan kemampuan membaca karena sering interaksi berbicara dengan antar siswa lainnya. Selanjutnya yaitu pandangan manusia menurut psikologi psikoanalisis. Teori psikoanalisis ini dikemukakan oleh Sigmund Freud, yaitu Sigmund Freud ini membagi dua konsep utama, yaitu tingkatan kepribadian dan struktur kepribadian. Untuk tingkatan kepribadian ini Freud membagi 3 tingkatan, yaitu kesadaran, prasadar, dan ketidaksadaran. Sedangkan menurut struktur kepribadian, Freud ini membagi 3 sistem, yaitu ID atau bagian dasar penyimpanan kebutuhan mendasar seperti makan, minum, serta kebutuhan lain. Dan yang kedua ada ego, yaitu mediator untuk mencapai keinginan ID. Ego sendiri itu juga mengatur tindakan manusia, dan juga superego. Superego ini yang merintangi atau menghalangi dorongan-dorongan dari ID. Dan selanjutnya adalah manusia menurut pandangan psikologi kognitif. Pada teori kognitif ini, manusia ditempatkan sebagai makhluk yang bereaksi secara aktif terhadap lingkungan, yakni dengan cara berpikir. Manusia berusaha memahami lingkungan yang dihadapinya dan meresponnya dengan pikiran yang dimiliki. Dapat kita simpulkan bahwa konsep manusia menurut para ahli itu, dari beberapa pendapat para ahli itu, yaitu manusia itu dapat disimpulkan bahwa manusia sebenarnya memiliki kemampuan untuk berpikir guna mencari kebenaran agar terhindar dari kesalahan yang fatal. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan kelebihan pada akal yang menjadikan manusia berbeda dari makhluk lainnya. Manusia ini juga memiliki nafsu yang dapat dikendalikan oleh akal. Semakin manusia mempunyai pengetahuan dan ilmu yang luas, maka manusia tersebut dapat terhindar dari larangan yang diberikan oleh Allah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya kelebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini saya Dwi Nur Hidayati akan menyampaikan poin ketiga, yaitu psikologi manusia menurut Al-Quran. Ketika berbicara mengenai manusia di dalam Al-Quran menggunakan 3 istilah pokok. Yang pertama yaitu kata insan, kemudian Bani Adam, dan juga Dzurriyyat Adam. Untuk kata insan sendiri berasal dari kata nasya yang berarti lupa, uns mesra, dan nasa ya nusu yang berarti bergejolak. Insan mengandung pengertian yaitu makhluk psikologis yang memiliki tabiat kemesraan, lupa, dan bergejolak. Jadi dari pengertian menurut bahasa tersebut sudah tergambar bahwa kualitas psikologis manusia yang dinamis antara sadar dan lupa, mesra, dan benci. Seperti yang tertera dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yaitu yang artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal." Kemudian dari makna ayat di atas itu merupakan
memberikan gambaran sepintas mengenai potensi atau sifat manusia, yakni memiliki sifat lupa, kemauan bergerak yang melahirkan dinamika. Kemudian Bashar menurut Bintu Syati menyatakan bahwa manusia yang sudah diakui keberadaannya yaitu merupakan manusia dewasa. Namun kedewasaan secara jasmani, fisiologis dan biologis tanpa adanya kedewasaan rohani atau psikis. Pengertian ini didasarkan pada kata mislu yang berarti seperti yang tertera dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 110 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Kemudian untuk dari kata selanjutnya yaitu Bani Adam. Bani Adam berasal dari kata ban'a yang artinya membina, membangun, mendirikan, dan menyusun. Jadi Bani Adam artinya yaitu merupakan keturunan atau anak cucu anak Nabi Adam atau generasi selanjutnya. Selanjutnya yaitu kondisi psikologis manusia di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran juga disebutkan beberapa kondisi psikologis manusia. Contohnya seperti keras dan kasar hati, sehat hati, kemudian hati yang terkunci mati, hati yang bertaubat, serta hati yang tetap tenang. Kemudian juga sifat-sifat lain sebagainya. Al-Quran mengisyaratkan pergulatan psikologis yang dialami oleh manusia, yakni antara kecenderungan pada kesenangan jasmani dan kecenderungan pada godaan kehidupan duniawi atau hawa nafsu. Maka dari itu, untuk mengatasi pergulatan tersebut perlu adanya keselarasan antara aspek spiritual pada manusia dengan aspek material. Kemudian selanjutnya yaitu dimensi psikologi manusia. Dapat disimpulkan bahwasanya manusia sebagai makhluk psikologis adalah makhluk yang berpikir, merasa, dan berkehendak. Manusia memiliki dua dimensi yaitu lahir dan batin. Maka dalam pencapaian kesempurnaan dalam beriman perlu adanya keseimbangan antara akal dan nafsu. Semakin manusia dapat mengendalikan nafsunya, maka manusia akan semakin mengerti mana yang dibutuhkan, mana yang dilarang, mana yang hanya keinginan nafsu, mana yang menjadi kebutuhan akhirat kelak, dan mana sesuatu yang benar, dan juga mana sesuatu yang salah, mana yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mana yang termasuk larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sebagai objek studi. Manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Hal ini tertuang dalam Al-Quran Surat At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu melahirkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Di antaranya ilmu psikologi, ilmu hukum, ilmu ekonomi, ilmu manajemen, dan lain sebagainya. Semua ilmu-ilmu tersebut mengkaji mengenai manusia. Maka dari itu, peran manusia dalam sebagai objek studi dibagi menjadi dua. Yang pertama sebagai objek material, yang kedua sebagai objek formal. Dalam objek material, yang menjadi pokok pembahasan yaitu manusia itu sendiri. Sedangkan dalam objek formal, yang menjadi sudut pandang sebuah ilmu pengetahuan adalah manusia juga. Tugas manusia di muka bumi adalah sebagai Abdullah atau hamba Allah dan juga sebagai khalifah. Selanjutnya yaitu fitrah manusia sebagai konsep utama dalam psikologi Islam. Fitrah. Kata fitrah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berarti fatoro. Para mufassir
mengartikan secara berbeda-beda. Namun secara literatur mereka mengartikan fitrah itu sebagai sebuah penciptaan, yaitu penciptaan manusia yang murni, suci, dan asli yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan konsep fitrah menurut beberapa pakar, ini ada 8. Yang pertama yaitu menurut Mujib. Menurutnya, seluruh manusia memiliki fitrah yang sama meski memiliki perilaku yang berbeda-beda. Fitrah merupakan citra asli yang dimiliki oleh manusia, bisa baik maupun bisa buruk. Yang kedua, menurut Zubaidi. Menurut Zubaidi, fitrah manusia sebagai konsep utama dalam psikologi Islam. Dia mengkaji atau menganalisis konsep psikologi Barat dengan psikologi Islam. Menurutnya, dalam psikologi Barat, dalam mengartikan fitrah dibagi menjadi beberapa aliran, yaitu aliran psikoanalisis, humanistik, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam psikologi Islam berpandangan bahwa fitrah manusia adalah suci dan beriman. Jadi kontras antara konsep psikologi Barat dan psikologi Islam mengenai pemaknaan fitrah itu sendiri. Lalu yang ketiga, menurut Meta Malihatul Masalahat. Dalam pandangan psikologi Islam, menurutnya, manusia sebagai makhluk Tuhan yang baik, bertauhid dan berketuhanan. Manusia tahu jika ia dikodratkan untuk menjadi hamba Allah di muka bumi. Lalu menurut yang keempat, Novita Rahmi. Menurutnya, psikologi Islam dalam menggambarkan manusia merujuk pada ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis. Sejatinya fitrah manusia terdiri dari 3 aspek. Yang pertama aspek jasmaniyah, yang kedua aspek rohaniyah, lalu yang ketiga adalah aspek nafsiyah. Lalu yang kelima adalah menurut Septi Gumyandari. Fitrah dibagi menjadi 3 aspek. Sama halnya seperti pendapat Novita Rahmi, yaitu aspek jasmani, yaitu nampak aspek yang diperlihatkan dan ditangkap oleh panca indera. Lalu yang kedua yaitu aspek rohani, di mana ruh yang menjadi inti pokok dari kehidupan. Lalu yang ketiga adalah aspek nafs, yaitu aspek perilaku yang ditimbulkan akibat 2 aspek yang sebelumnya, yaitu aspek jasmani dan rohani. Lalu yang keenam yaitu menurut Zulkarnain. Dia membagi konsep fitrah menjadi 3, yaitu mempunyai raga dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Lalu baik dari segi fitrah sebagai pemula atau sejak semula Allah memberikannya kepada manusia. Lalu yang ketiga adalah ruh sebagai pokok kehidupan manusia. Lalu yang ketujuh, menurut Dr. Jalaluddin, fitrah manusia terdiri dari 4, yaitu beberapa potensi. Yang pertama yaitu hidayatul al-ghoriziyah atau potensi naluri. Yang kedua, hidayatul al-hosyat atau potensi indrawi. Lalu yang ketiga, hidayatul al-akhliyat yaitu potensi akal. Lalu yang keempat adalah hidayatul al-diniyat atau potensi keagamaan. Keempat potensi tersebut harus dikembangkan oleh manusia untuk menjadi manusia yang seutuhnya atau sebagai khalifah di muka bumi ini dan menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diberikan kepada manusia. Lalu yang ke-8, yang terakhir yaitu menurut Fuad Nasrori. Menurut Fuad, fitrah manusia tidak lain adalah sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah di muka bumi.